Nah, sebenarnya itu OSDI dan PAI itu apa nih Ustadz? Terutama khususnya kalau di OSDI ini saya melihat bagaimana teman-teman panitia Mhm. itu memanage mahasiswa baru yang kurang lebih 4 ribuan itu. Artinya OSDI ini apakah hanya untuk mahasiswa muslim saja atau memang terbuka nih Ustadz untuk yang non-muslim? Ya, andalanya kan pasti bagaimana mahasiswa baru ini beradaptasi dengan iklim, Oke, ya, mhm, sebagai seorang mahasiswa baru gitu ya. Yang ini mhm. pasti eh, berbeda dari iklim pendidikan menengah atau ketika mereka di Iya, SMA gitu apalagi yang ya. dari negeri ya Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi, obrolan seputar Islami. Oke, terima kasih ya penonton yang sudah hadir menyaksikan orasi pada episode kali ini. Oke Sobat, pada episode kali ini kita akan membahas atau ngobrol nih bersama ahlinya ya tentunya mengenai sebuah program yang teman-teman mahasiswa UM ini pasti tidak asing sama program ini. Tapi, aku yakin pasti banyak UMY ini mahasiswa UMY yang mungkin masih berpikiran program ini hanya sekedar kewajiban saja untuk ya udah memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa UMY. Nah, teman-teman, dibanding kita hanya mengerti sebuah kewajiban, alangkah baiknya kita mengerti apa sih sebenarnya ini tujuannya buat apa sih, dampak buat kita sebagai mahasiswa UMY ini apa ya sebenarnya? Oke, teman-teman, kita langsung saja ya, kita ngobrol sama ahlinya. Langsung saja kita sambut Ustadz Mukhlis Rahmanto, LC, MA, PhD. Oke, gimana Ustadz? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Masya Allah Ustadz. Oke Ustadz, pasti kan Ustadz Mukhlis ini sering banget ya Ustadz bertemu dengan mahasiswa, terlebih mahasiswa yang memang sekarang ini udah banyak nih yang kembali lagi ke kampus, terutama mahasiswa baru UM-nya ini Ustadz. Bagaimana Ustadz Mukhlis melihat mahasiswa baru yang baru berdatangan nih Ustadz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, karena Direktur Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini tempatnya di masjid, Oke. jadi secara tidak langsung saya juga beberapa kali ketemu mahasiswa baru ini, khususnya ketika mereka akan mengikuti kegiatan placement test untuk baca tulis Al-Quran. Mhm. Ya, yang kebetulan tempatnya kan di Daik. Iya betul Ya, dan Ustadz. Daik tempatnya kan di masjid kampus. Mhm. Ya, jadi ini saya beberapa kali ketemu dan bertanya, melihat semangat mereka apa namanya untuk mengikuti dan khususnya menjadi mahasiswa UMY gitu. Oke, memang apa ya, antusiasnya mahasiswa itu benar-benar begitu, apa ya, tinggi ya Ustadz Hmm, untuk, apa ya, cepat-cepat menjadi mahasiswa UMY gitu. Nah, ngomong terkait program OSDI sama PAI nih Ustadz yang ya. jadi obrolan kita pada episode kali ini. Yang memang banyak mahasiswa UMY ini tahu OSDI dan PAI hanya sebuah kewajiban aja Ustadz. Hmm. Oke, nah sebenarnya itu OSDI dan PAI itu apa nih Ustadz? Ya, jadi OSDI itu singkatan dari Orientasi Studi Dasar Islam. Oke. Kalau PAI itu kan pendampingan agama Islam. Mhm. Nah, ini dua dari beberapa program keislaman dan kemuhammadian yang ada di UMY. Kita tahu UMY ini kan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini Mhm. menjadi salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang perguruan tinggi gitu, atau di pendidikan tinggi gitu ya. Mhm. Nah, misi atau juga visi dari UMY itu kan ingin menjadi universitas atau perguruan tinggi yang unggul di dalam pengembangan ilmu pengetahuan berlandaskan nilai-nilai Islam. Sehingga nilai-nilai Islam termasuk kemuhammadihan ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana menurunkan visi dan misi UMY itu. Mhm. Ya, sehingga ini kan nanti kaitannya juga dengan kompetensi mahasiswa yang ingin dihasilkan gitu kan. Sehingga kita khususnya di Direktorat Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini menjadi penanggung jawab ya, bagaimana program-program keislaman dan kemuhammadiyahan itu bisa dilaksanakan dengan baik di UMY. Nah, Oke. OSDI Mhm. ini menjadi stage awal. Oke. Ya, langkah pertama, babak pertama dari bagaimana internalisasi nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan di UMY. Mahasiswa ya kita kumpulkan dalam sebuah acara besar
ya untuk mengenal apa itu Islam, apa Mhm. itu kemuhammadiyahan, gitu kan. Sehingga nanti itu menjadi bekal pengantar untuk memasuki kegiatan atau program keislaman dan kemuhammadian selanjutnya yang Oke. lebih intensif, Mhm. Oke, gitu. Ustadz. Sepakat itu, Ustadz. Berarti ini stage awal ini memang tahapan mahasiswa baru UMY ya, Ustadz? Oke, Ustadz. Nah, terkait, pendampingan ataupun, apa ya, pedulinya UMY terkait mahasiswa baru nih, Ustadz. Sebenarnya proses OSDI dan PAI ini berkesinambungan atau memang berbeda jauh, Ustadz? Ya, jadi memang, kalau kita lihat ya tentu saja berkesinambungan gitu Oke. kan, karena kan OSDI itu stage awalnya, nanti ada stage-stage berikutnya gitu Mhm. kan, ada PAI, pendampingan atau mentoring agama Islam, Mhm. ada kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di kelas, Oke. kemudian nanti ada kiai, kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang mahasiswa itu nanti akan kita inapkan di Unires Mhm. untuk, internalisasi atau diberikan materi-materi keislaman dan kemuhammadian secara mendalam, Oke. ya, tata Mhm. cara ibadah dan lain sebagainya itu. Sampai nanti akhir ada semacam program namanya Baitul Arqam Purna Studi, Oke, gitu. menarik banget ya Ustadz terkait, Mhm, ya tadi ada program stage-nya, awalnya ada OSDI, mhm, berkelanjut itu masih banyak lagi nih ya, tahap pendampingan untuk mahasiswa. Salah satunya tadi ada PAI sendiri ya Ustadz. Oke Ustadz, pasti Ustadz Mukhlis sendiri sudah banyak sekali ya Ustadz menemui berbagai macam karakter mahasiswa itu sendiri. mhm. Oke, menurut Ustadz pengalaman Ustadz sendiri dari menemui mahasiswa sebelum mahasiswa itu apa ya, melaksanakan OSDI dan PAI dan setelah itu gimana Ustadz? Ya, kita akan mengenal ada, istilah atau peribahasa "tak kenal maka tak sayang" gitu kan. Oke Ustadz. Maka, apa namanya, saya melihat mahasiswa sebelum mengikuti OSDI dan setelah, Mhm. ya, itu, eee, saya amati memang pemahaman terhadap Islam, apa itu Islam, apa itu Muhammadiyah, itu lebih meningkat gitu kan. Dan ketika kita cermati memang mahasiswa UMY ini kan, datang dari berbagai macam latar belakang background ya, yang Mhm. berbeda-beda gitu ya. Ada yang lulusan SMA, ada yang lulusan pesantren dan lain sebagainya, yang, kita harapkan dengan OSDI ini mereka setelah mengikuti OSDI, pemahaman mereka terhadap Islam dan apa itu Muhammadiyah itu akan lebih meningkat dan ketika sudah paling tidak terjadi, kefahaman gitu kan, mereka akan lebih, toleran gitu Oke kan, itu Ustadz. yang kita Mhm. harapkan. Ya karena, kita ketahui Muhammadiyah itu kan memiliki satu pemahaman tersendiri terhadap Islam itu sendiri. Mhm. Kita kan mulai ada namanya Islam berkemajuan gitu Oke, kan. mhm. Nah, yang itu lebih kita, coba internalisasikan di UMY ini, ya sehingga bisa jadi kemungkinan, eee apa namanya, materi ini, ya apa itu Islam dan Muhammadiyah di UMY ini bisa jadi berbeda dari yang selama ini mahasiswa peroleh, Mhm. ya pemahamannya, ya selama di pendidikan, sebelumnya, gitu. Oke Ustadz, artinya memang apa ya, dampaknya dari Ustadz melihat mahasiswa itu, apa ya, berbeda sekali ya Ustadz Mhm, dari sebelum melaksanakan OSDI mhm, dan setelah mengikuti OSDI itu iya, memang terlihat sekali berdampaknya untuk mahasiswa. Tadi Ustadz Mukhlis juga, apa ya, mengatakan bahwasanya ini mengedepankan sisi toleransi juga Ustadz. Artinya OSDI ini apakah hanya untuk mahasiswa muslim saja atau memang terbuka ini Ustadz untuk yang non muslim? ya secara umum semua mahasiswa UMY Oke. itu, kita minta untuk mengikuti acara OSDI ini, Mhm. gitu kan, sehingga kita harapkan dengan berbagai macam latar belakang background mereka, mereka akan memiliki satu, apa ya istilahnya, kalimatun sawa atau mutual understanding, kefahaman yang sama mengenai apa itu Islam, apa itu kemuhammadiyahan, terutama yang akan, kita ajarkan, ya akan kita internalisasikan di UMY ini. Sehingga mahasiswa non muslimun kita minta untuk bisa mengikuti Mhm. gitu ya. Ya, dalam rangka tadi, oh mereka kita harapkan memiliki, oh seperti ini toh, keislaman dan kemuhammadian di UMY. Paling tidak Mhm. ada mutual understanding, Oke. kesamaan paham gitu Iya. ya. Sehingga nanti tidak akan terjadi salah paham dan lain sebagainya gitu.
Oke Ustadz, artinya memang ini juga terbuka dan memang tidak dipaksakan juga ya Ustadz Betul. artinya? Oke Ustadz, pasti dalam melaksanakan ataupun menyelenggarakan ya Ustadz, OSDI dan PA ini pasti banyak tantangan ya Ustadz? Ya. Oke, entah itu tantangan dari internal maupun eksternal sendiri. Lah, dari Ustadz Mukhlis sendiri Ustadz, bagaimana tantangan itu yang Ustadz Mukhlis alami dan mungkin, dari tantangan itu apakah banyak peluang-peluangnya Ustadz? Ya, namanya tantangan itu di setiap program kegiatan itu pasti ada ya. Terutama khususnya kalau di OSDI ini saya melihat bagaimana teman-teman panitia Mhm. itu memanage mahasiswa baru yang kurang lebih 4 ribuan itu, ya. Itu kendalanya kan pasti bagaimana mahasiswa baru ini beradaptasi dengan iklim, Oke, ya, mhm, sebagai seorang mahasiswa baru gitu ya. Yang ini mhm. pasti eh, berbeda dari iklim pendidikan menengah atau, ketika mereka di Iya, SMA gitu apalagi yang ya. dari negeri ya Ustadz, Iya, itu mhm, jadi kegiatannya akan lebih tidak, bergantung kepada arahan dari guru kalau dulu gitu ya. mhm, Kalau sekarang mereka akan memasuki dunia mahasiswa yang cenderung mereka harus bisa me-manage diri mereka sendiri oke, gitu kan, mhm, mhm, mengikuti berbagai macam kegiatan di kampus dan lain sebagainya. Ya, maka harus siap secara mental, siap secara kesehatan mhm, gitu kan, siap secara emosional karena apa? Mereka tidak lagi tergantung kepada satu sistem yang mereka harus dipaksa gitu kan. oke, Nah, kalau mhm, di iklim sebagai seorang mahasiswa itu kan ya tergantung diri mereka sendiri gitu kan. mhm, Nah, itu jadi kita harapkan OSDI ini sebagai pintu gerbang oke, mereka menjadi seorang mahasiswa dan bagaimana sih tetap eh, jati diri mereka sebagai seorang muslim itu tetap terjaga gitu kan. oke Ya, Ustadz, mhm. apalagi kita harapkan meningkat ya saat menjadi dan setelah lulus dari UMY itu sendiri. Oke, menarik banget nih sobat. Artinya memang tantangan-tantangan program OSDI dan PA itu begitu banyak, tapi disitulah peluang-peluang syiarnya ya Ustadz. Betul. Artinya banyak sekali mahasiswa yang mungkin sekedar hanya tahu Islam saja, sekedar tahu oh ya udah Islam sholat seperti itu. Tapi Hmm, dengan adanya tadi OSDI sama mentoring juga ya Ustadz, betul. mahasiswa banyak lebih tahu dan memang banyak sekali UMY itu kepeduliannya untuk mahasiswa. Nah, itulah tantangan yang merupakan juga jadi peluang ya Ustadz untuk memperluas syiar juga, memperdampakkan lagi lah menjadi dakwah yang berdampak seperti itu ya Ustadz. Betul. Oke Ustadz, kalau kita melihat, mmm, apa ya, OSDI dan PA ini kan sebuah hal yang memang wajib ya Ustadz, Hmm. seperti itu. Dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana dampaknya untuk mahasiswa. Nah, bagaimana mahasiswa ini bisa menikmati proses OSDI dan PA ini dan bisa mengambil Oke. manfaatnya, Ustadz? Ya, jadi yang pertama yang harus kita pahami UMY ini tagline-nya itu adalah bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa Islam itu atau berislam itu menjadi suatu hal yang menggembirakan, Oke, gitu ya. mhm, Ya, Islam kita pahami bukan sebagai ajaran yang menyulitkan gitu, tapi mhm, sebuah ajaran yang memudahkan bagi kita, gitu ya. Ya, sehingga kita harapkan pembelajaran Islam dan kemuhamadian di UMY ini mahasiswa sejak awal kita minta ya kita harus bergembira dengan nilai-nilai Islam yang kita yakini gitu ya. mhm, Ya, sehingga eh, yang kedua nanti ya materi-materi kita lebih ke bagaimana penekanan Islam yang dipahami di UMY sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah yaitu Islam yang berkemajuan. oke, Ustadz, Islam yang tidak menyulitkan ya, Islam yang memudahkan kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini ya untuk lebih bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain, lain gitu. oke. Oke, sobat, artinya ketika nih teman-teman mahasiswa UMY yang sedang menonton episode kali ini, merasakan, "Perasaan aku ikut gak merasakan dampaknya." Nah, Hmm, itu teman-teman harus menanamkan tadi sikap kegembiraan terlebih hmm, dahulu dan menanamkan kalau bahwasanya kita akan berkemajuan nih ketika kita mendapatkan, ilmu-ilmu tadi. Artinya memang niat dan sikap kita itu mempengaruhi sekali ya Ustadz, betul. untuk mengambil manfaat Ya. apa-apa yang kita lalui gitu. Hmm, Termasuk tadi ketika kita ikut OSDI dan PAI,
Dan memang rasa bosan itu kan pasti tidak bisa Pasti ada. dipungkiri ya Ustadz Ya. gitu. Nah, untuk nggak bosan itu tadi ya teman-teman, apa yang sudah disampaikan Ustadz Mukhlis terkait kegembiraan dan apa ya, berpikir bahwasanya kita nanti akan berkemajuan dan sikap optimis itu penting juga ya Ustadz, Betul. untuk mengikuti OSDI dan PAI. Oke Ustadz, kalau melihat kondisi sekarang nih Ustadz, mahasiswa itu kan hidupnya nggak jauh-jauh dari media sosial ya Ustadz, Mhm. apalagi AI ya Ustadz yang ya sudah merambat luas lah untuk ke berbagai generasi. Nah, menurut Ustadz Mukhlis, yang paling penting supaya mahasiswa, terutama mahasiswa UMB ya Ustadz, untuk tetap punya pegangan nilai-nilai al-Islam di tengah perkembangan zaman seperti sekarang itu gimana Ustadz? Ya, yang pertama kita harus pahami bahwasanya umat Islam itu satu dia. Ya, karena kita kan rukun iman dan rukun Islamnya sama gitu kan. Nggak ada beda gitu. Mau umat Islam di Maroko sampai kita di Indonesia di Merauke, itu semuanya umat Islam itu satu secara dasarnya. Oke. Tapi nanti kita akan mendapatkan berbagai macam perbedaan gitu kan. Ada organisasi A, ada organisasi B gitu kan. Mhm, Oh, ada sekarang ada Islam itu yang Sunni maupun yang Syiah gitu kan. mhm. Tetapi kita semua disatukan oleh rukun iman dan rukun Islam kita. Oke. Sehingga kita harus bisa bersikap toleran gitu ya. Toleran dalam hal ini didasari oleh tadi, oh kita ini ternyata secara dasar, secara usul sama gitu kan. Tetapi bisa jadi kita akan memiliki perbedaan dalam hal-hal yang di luar yang pokok tadi. Sehingga kata kuncinya adalah kita harus senantiasa toleran. Ketika kita sudah bisa toleran ya terhadap berbagai macam perbedaan, maka itu akan mendatangkan ketenangan hidup dalam diri kita, Oke, Ustadz. gitu ya. Nah, orang kan ketika lihat di media sosial, ketika melihat begitu mudahnya memahami Islam lewat AI gitu kan, tapi kemudian kadang-kadang menimbulkan hal-hal, oh kok ini bisa berbeda dan lain sebagainya ya. Maka kita harus tahu mana hal yang boleh kita berbeda, mana yang kita tidak boleh berbeda di dalam Islam, sehingga itu nanti akan memunculkan satu eh, toleransi yang memang harus dimiliki oleh setiap muslim itu sendiri. Oke, Ustadz. Artinya memang tadi mahasiswa IME ini yang apa ya, zaman sekarang itu Mhm, memang tantangannya banyak banget ya betul. Ustadz, dan memang harus punya pegangan tersendiri Ya, gitu. Apalagi sudah memasuki era perkuliahan yang mhm, memang nanti bertemu dengan berbagai macam teman-teman yang latar belakangnya beda-beda ya Ustadz mhm, gitu. Nah, makanya lah UMY ini memberikan wadah ataupun, apa ya, teman-teman ini biar tidak langsung masuk perkuliahan, tapi dikasih wadah terlebih dahulu terkait pemahaman al-Islam itu sendiri, biar teman-teman yang tadinya nggak punya pegangan, jadi punya pegangan nih. Salah satunya dengan OSDI tadi ya betul. Ustadz. Memang tahapan awal yang memang itu sangat penting banget buat mahasiswa UMY. Jadi OSDI ini tidak hanya kewajiban saja ya Ustadz, artinya tidak hanya seremonial gitu ya Mhm, Ustadz, tetapi memang punya dampak yang lebih dan itu punya output juga selanjutnya dengan salah satunya pendampingan agama Islam tadi. Nah, teman-teman mahasiswa UMY, terlebih mahasiswa baru ya ini, tidak jangan khawatir ketika yang, "Aduh aku nanti gimana ya, kepribadianku, ibadahku," tenang saja teman-teman, karena memang di sini UMY sangat peduli banget terkait program-program terutama untuk mahasiswa baru nih. Nah, bagaimana nih Ustadz, untuk tadi kan sudah kita ngobrolin terkait mahasiswa era sekarang ya Ustadz mhm. gitu dan memang, pegangan nilai Islam ini memang yang sangat riskan sekali ya Ustadz kalau kita lihat-lihat gitu. Nah, kalau misalnya adanya PAI tadi Ustadz, mentoring-nya untuk di tengah-tengah tadi perjalanan mahasiswa baru ini, apakah itu salah satu cara untuk bisa mengendalikan UMY ini bagaimana mahasiswa baru ini bisa terkendali pegangannya Ustadz? PAI ini kan mentoring ya Ustadz, gimana itu Ustadz? Ya, kita harapkan di UMY ini kan harapannya internalisasi Islam, pengajaran Islam itu tidak hanya sekedar di kelas, Oke, tapi juga di luar kelas, mhm, gitu ya, kan. Nah, biasanya mahasiswa itu kan memasuki masa apa namanya, ya usia dewasa gitu ya, puber dan lain sebagainya termasuk dewasa dalam hal keimanan. mhm,
Yang namanya iman itu kan secara normatif atau secara teorinya bisa naik bisa turun ya. Heeh, Orang betul kadang Ustaz. kita kadang merasa oh kita di suatu waktu tertentu sholatnya kita semangat gitu Mhm kan. mhm. Tapi kok di beberapa kali waktu keadaan wah kita jadi malas, kita jadi apa ya, stuck atau apa ya, malas Mhm, sholat betul dan lain Ustaz. sebagainya. Nah, kita harapkan dengan adanya mentoring PAI ini, mahasiswa tetap terjaga nilai-nilai keislaman, keimanan gitu kan, Oke. khususnya selama menjadi mahasiswa UMY. Oke Ustaz. Ya, kan ada Mhm. banyak karena dunia mahasiswa itu kan tidak seperti dunia SMA gitu ya. Kita Mhm, betul. lebih banyak tergantung kepada diri sendiri, Mhm. ya bagaimana kita melihat pengaruh dari pertemanan, pengaruh dari interaksi kita dengan banyak orang gitu kan. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi keimanan dan keislaman kita. Nah, PAI mentoring ini yang nanti akan dimentori oleh senior-senior mahasiswa baru ini gitu ya, Mhm. yang sudah kita pilih, sudah kita training dan lain sebagainya diharapkan bisa menemani Oke. mahasiswa Mhm. ya khususnya mahasiswa baru semester 1, semester 2 ya untuk bisa tadi ya menstabilkan istiqomah di dalam keislaman maupun Mhm. kemuhammadiannya itu sendiri. Oke. Jadi istilahnya untuk mahasiswa baru ini jangan khawatir ya, benar-benar Mm, Ustadz, karena memang ketika nanti teman-teman imannya naik turun, teman-teman nanti punya mentor ya Ustadz. Apalagi didampingin sama senior yang memang sudah ya, berpengalaman di kampus kita ya Ustadz, kampus UMY. Jadi teman-teman yang nggak usah khawatir kalau misalnya, "Duh nanti imannya gimana ya aku selama kuliah?" Aman teman-teman, karena nanti ada mentor, kita juga punya masjid kampus yang memang biasanya mentoring juga di masjid kampus ya Ustadz, bisa mentoring jadi PAI? di berbagai tempat di sudut-sudut kampus lah, tidak hanya masjid saja. Oke, Hmm. berarti memang mahasiswa BEM ini sobat orasi nggak perlu khawatir nanti programnya gimana ya. Jadi nanti, kita akan mengenal lebih dalam lagi terkait tempat-tempat kampus dan juga disertai dengan belajar terkait pendalaman al-Islam lebih dalam lagi bersama mentor masing-masing. Oke sobat orasi, jadi, eee, obrolan kita seputar OSDI dan PAI tadi cukup dalam ya Ustadz, Hmm. bagaimana tadi sudah mengetahui tujuannya apa, dampaknya apa saja, terlebih juga tantangan dan peluangnya. Jadi sobat orasi, terutama mahasiswa baru UMY ini, harus semangat untuk melaksanakan tahapan-tahapan apa saja nanti dan juga jangan khawatir karena nanti UMY akan memberikan berbagai program pendampingan juga. Oke Ustadz. Untuk closing statement Ustadz, gimana Ustadz untuk memberikan semangat untuk mahasiswa baru UMY ini, untuk nanti melaksanakan rangkaian-rangkaiannya Ustadz, selama menjadi, proses mahasiswa baru Ustadz? Oke, ada sebuah pepatah ya dari Arab yang menyatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Mmm, Ya, jadi salah satu musuh utama dari kita sebagai seorang manusia, musuh utama kita itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. oke. Nah, berartinya kalau kita sudah tahu Mhm sesuatu itu, maka kita akan bisa mengenal, bisa mhm. memahami, oh ternyata seperti itu gitu ya. Nah, ketika sudah muncul pemahaman, maka akan muncul rasa sayang gitu kan. Mhm. Meskipun nanti kita tahu itu sesuatu yang tidak menarik atau hati kita menolak, biasanya kalau kita setelah tahu betul-betul maka akan muncul, oh ternyata seperti itu dan kita akan muncul lagi rasa toleransi gitu ya. Oke. Ini yang kita harapkan untuk mahasiswa-mahasiswa baru di UMY, tetap semangat, tetap bergembira menjadi mahasiswa UMY, Mhm. artinya menjadi mahasiswa muslim yang senantiasa ingin meningkatkan keislaman dan keimanannya juga selama di UMY. Oke. Nah, OSDI, PAI, dan berbagai macam program Al-Islam dan Kemuhamadian itu diharapkan menemani ya mahasiswa selama di UMY sehingga nanti lulus menjadi seorang sarjana muslim yang mengembangkan ilmu pengetahuan, memiliki berbagai macam kompetensi, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai keislamannya itu sendiri. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz bagaimana, apa ya, penyampaian untuk harapan-harapan mahasiswa baru itu sendiri, oke. Oke Sobat Orasi, sudah banyak sekali obrolan kita bersama Ustadz Mukhlis
masih banyak lagi sebenarnya Ustadz, kalau kita mau ngobrolin OSDI sama PAI ya ini. Tapi, jangan khawatir nanti teman-teman akan lebih lanjut bertanya lagi ketika teman-teman sudah melaksanakan OSDI dan PAI. Jadi mungkin pertemuan di episode kali ini kita sampai di sini. Terima kasih Sobat Orasi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.